Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi berupa turunan fungsi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 11 MIA 2 dengan saya sendiri Wawdewani sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan Rahmiza Hamzah sebagai pemateri pertama serta rekan saya Akista Indriani, Ika Aminawangsi, dan Alfandi sebagai anggota. Materi pertama yang akan kami bawakan mengenai turunan fungsi yang berbentuk Y sama dengan U plus minus V. Bila Y sama dengan Fx sama dengan Ux tambah Vx, di mana turunan dari Ux adalah U aksen X dan turunan dari Vx adalah V aksen X, maka turunan dari Fx adalah F aksen sama dengan U aksen tambah V aksen X. Begitu juga bila Fx sama dengan Ux kurang Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen X tambah V aksen X. Jadi jika Y sama dengan U plus minus V, maka Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Berikut ini adalah contoh turunan fungsi yang berbentuk Y sama dengan U plus minus V. Contoh soal pertama, carilah f aksen X jika fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 7x. Penyelesaian, fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 7x. Misal, U sama dengan 3x pangkat 2 dan V sama dengan 7x. Turunan dari U adalah U aksen, di mana U yang bernilai 3x pangkat 2 diturunkan atau diubah menjadi U aksen menjadi 3 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Dari sini mungkin timbul pertanyaan mengenai dari mana datangnya 2 dan dari mana pangkatnya dikurang dengan 1. Yang pertama, 2 berasal dari pangkat variabel X dan 3 itu sendiri berasal dari koefisien X. Dan mengapa pangkat 2 dikurang 1? Itu karena menurut rumus seluruh perpangkatan X harus dikurangi dengan 1. Maka turunan U sama dengan U aksen adalah 3 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Menghasilkan 6X pangkat 1. 6X pangkat 1 sama dengan 6X. Kita berada pada V sama dengan 7X. Turunan V sendiri adalah V aksen, di mana ketika nilainya diubah menjadi V aksen, maka menjadi 7 kali 1 kali X pangkat 1 kurang 1. Sama seperti sebelumnya, 7 berasal dari koefisien X, X pangkat 1 dikurang 1 karena seluruh perpangkatan X harus dikurangi 1. Menjadi 7 kali 1 kali X pangkat 1 kurang 1 sama dengan 7X pangkat 0. Kembali lagi, apabila semua yang dipangkatkan 0 bernilai 1, jadi 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi, jika fx sama dengan U tambah V, maka f aksen X sama dengan U tambah V sama dengan 6X tambah 7. Contoh soal kedua, dari turunan fungsi berbentuk Y sama dengan U plus minus V. Carilah f aksen jika fx sama dengan min x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2. Penyelesaian, fx sama dengan min x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2. Misal, U sama dengan min x pangkat 3 dan V sama dengan 8x pangkat 2. Turunan U adalah U aksen, di mana ketika U diubah menjadi U aksen maka nilainya berubah. Dari U sama dengan min X pangkat 3, ketika diubah menjadi U aksen, maka nilainya berubah menjadi min 3X pangkat 3 kurang 1. Beralih menuju V. Turunan dari V adalah V aksen, di mana ketika dirubah menjadi V aksen maka nilainya berubah, sama seperti contoh soal yang pertama. 8X pangkat 2 diubah menjadi 8 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Sama dengan 16X pangkat 1 sama dengan 16X. Jadi, jika fx sama dengan U kurang V, maka f aksen X sama dengan U aksen kurang V aksen sama dengan min 3X pangkat 2 kurang 16X. Beralih ke materi kedua, mengenai
mengenai turunan fungsi yang berbentuk Y sama dengan U kali V. Pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang penjumlahan atau pengurangan dari turunan fungsi. Maka sekarang kita lanjut mengenai turunan fungsi yang berbentuk perkalian atau perkalian turunan fungsi. Misalnya, carilah Y aksen jika Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3X kali 5X tambah 3. Muncul pertanyaan, apakah cara sama seperti penjumlahan atau pengurangan turunan fungsi? Jika Y sama dengan Fx sama dengan Ux kali Vx, di mana turunan Ux adalah U aksen X dan turunan Vx adalah V aksen X, maka turunan Fx adalah F aksen X sama dengan U aksen X kali Vx tambah Ux kali V aksen X. Jadi, jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Contoh soal pertama pada materi turunan fungsi berbentuk Y sama dengan U kali V. Carilah Y aksen jika Y sama dengan X dalam kurung 5X tambah 3. Balas kurung. Untuk penyelesaiannya sendiri ada dua cara, yaitu cara pertama, dengan mengkali masuk variabel X dengan angka yang berada dalam kurung. Jadinya, Y sama dengan X dalam kurung 5X tambah 3X balas kurung, menghasilkan 5X pangkat 2 tambah 3X. Mengapa 5X pangkat 2? Karena 5X kali X sama dengan 5X pangkat 2. Selanjutnya, nilai Y diubah atau diturunkan menjadi Y aksen. Nah, ketika diturunkan, maka nilai Y dan Y aksen itu berubah. Dari 5X pangkat 2 menjadi 5 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Mengapa demikian? Nah, seperti yang saya jelaskan pada contoh soal pada materi sebelumnya, yaitu 5 berasal dari koefisien X, 2 berasal dari pangkat variabel X, dan mengapa pangkat 2 dikurang 1? Itu karena menurut rumus, seluruh perpangkatan X harus dikurangi 1. Sama dengan bilangan selanjutnya yaitu 3X yang berubah menjadi 3 kali 1 kali X pangkat 1 kurang 1. Menghasilkan Y aksen sama dengan 10X pangkat 1 tambah 3 kali X pangkat 0. Dan sekali lagi saya ingatkan, variabel atau bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, nilainya adalah 1. Jadi, Y aksen sama dengan 10X tambah 3 kali 1. Menghasilkan Y aksen sama dengan 10X tambah 3. Oke, lanjut pada cara berikutnya. Oke, cara kali ini berbeda dengan cara yang sebelumnya. Kalau cara sebelumnya X dikali masuk, maka sekarang dipisahkan dengan U sama dengan X dan V sama dengan 5X tambah 3. Nah, karena sudah beberapa kali saya bahas, maka di sini langsung saja saya munculkan hasilnya, yaitu U diturunkan menjadi U aksen menghasilkan 1, dan V diturunkan menjadi V aksen sama dengan 5. Nah, sesuai dengan materi yang telah disebutkan sebelumnya, jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Y aksen sama dengan 1 dalam kurung 5X tambah 3 balas kurung tambah X dalam kurung 5 balas kurung. Y aksen sama dengan 5X tambah 3 tambah 5X. Koefisien yang memiliki variabel disatukan, maka menghasilkan Y aksen sama dengan 10X tambah 3. Hasil yang sama dengan menggunakan dua cara yang berbeda. Contoh soal 2 pada materi turunan fungsi berbentuk Y sama dengan U kali V. Carilah Y aksen jika Y sama dengan 3 dalam kurung 2X tambah 1 balas kurung X pangkat 2. Untuk penyelesaian soal kali ini ada dua cara, yaitu Y sama dengan 3 dalam kurung 2X tambah 1 balas kurung X pangkat 2. Nah, pertama-tama angka 3 dikali masuk dengan
angka yang berada di dalam kurung, menghasilkan 6x tambah 3. Nah, seperti biasa diubah menjadi turunan Y aksen. Menghasilkan Y aksen sama dengan 6 kali 3 X pangkat 3 kurang 1 tambah 3 kali 2X pangkat 2 kurang 1 sama dengan 8X pangkat 2 tambah 6X. Cara kedua ini sedikit berbeda dari cara yang pertama, yaitu angka dan variabel yang berada di luar kurung dikalikan. Nah, setelah itu masing-masing dipisahkan. Dengan permisalan U sama dengan 2X tambah 1 dan V sama dengan 3X pangkat 2. U turunannya adalah U aksen menghasilkan nilai 2. Sedangkan V sama dengan V aksen sama dengan 6X. Jadi, jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen menghasilkan 2 kali 3X pangkat 2 tambah dalam kurung 2X tambah 1 kali 6X. Menghasilkan 6X pangkat 2 tambah 12X pangkat 2 tambah 6X. Maka nilai Y aksen sama dengan 18X pangkat 2 tambah 6X. Sampailah kita pada materi terakhir, yaitu turunan fungsi yang berbentuk Y sama dengan U per V. Misalnya, carilah Y aksen jika Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3 per 5X tambah 3. Apakah caranya sama seperti perkalian turunan fungsi? Jika Y sama dengan Fx sama dengan Ux per Vx, di mana turunan dari Ux adalah U aksen X dan turunan dari Vx adalah V aksen X, maka turunan dari Fx adalah F aksen X sama dengan U aksen X kali Vx kurang Ux kali U aksen X per Vx pangkat 2. Jadi, jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V tambah U V aksen per V pangkat 2. Yaitu U. Contoh soal untuk materi terakhir, yaitu turunan fungsi berbentuk Y sama dengan U per V. Carilah turunan pertama dari Y sama dengan dalam kurung 3X tambah 1 balas kurung per dalam kurung 4X kurang 3 balas kurung. Nah, pada soal kali ini dapat diselesaikan dengan permisalan, yaitu U sama dengan 3X kurang 2 dan V sama dengan 5X tambah 6. Di sini saya akan menjelaskan mengapa tiba-tiba nilainya berubah begitu saja tanpa menjelaskan secara detail turunannya. Nah, di sini kenapa kita mendapatkan nilai 3 dari U sama dengan 3X kurang 2. Nah, nilai 2 di sini diibaratkan 0 karena tidak memiliki variabel. Jadi, dia tidak dihitung atau dimasukkan ketika terjadi turunan fungsi. Nah, selanjutnya, jika Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V kurang U kali V aksen per V pangkat 2. Di sini kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada di atas dan menghasilkan 3 dalam kurung 5X tambah 6 balas kurung kurang dalam kurung 3X kurang 2 balas kurung kali 5 per 5X tambah 6 pangkat 2. Pertama-tama di sini kita mengkali masuk nilai yang berada di luar kurung menjadi 15X tambah 18 kurang dalam kurung 15X kurang 10 per dalam kurung 5X tambah 6 balas kurung pangkat 2, yaitu menghasilkan 28 per 5X tambah 6 pangkat 2. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam materi yang kami bawakan atau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi ini, dapat mengajukan pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini apabila video kami sekiranya bermanfaat bagi kalian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.